Okay, okay. Well, what's up? Oke, aku akan bacain energinya Pisces untuk asmara Pisces akhir bulan Juni 2024. Ini general reading, bisa cocok bisa enggak untuk semua Pisces. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Pisces. Asmara Pisces akhir Juni 2024. Oke, ada Judgment, Queen of Swords, Temperance, kelihatan ya, Nine of Wands, Seven of Swords. Oke, 5 kartu. Oke, Judgment ya, asmara Pisces akhir bulan Juni. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu ya. Pisces, Judgment. Ada hal dimana entah dari kamu, entah dari dia merasa bahwa selalu terpojokkan atau merasa selalu terhakimi. Merasa selalu terhakimi ini bisa dari kamu atau dari pihak kamu. Jadi gini, misalnya dia ini merasa dia ini merasa terpojok, merasa selalu terhakimi oleh diri kamu atau oleh lingkungan atau bahkan mungkin keluarga kamu ya. Intinya dari pihak kamu atau sebaliknya ya, bisa vice versa. Kenapa dia merasa seperti ini? Oke, Queen of Swords. Kenapa pihak ini merasa seperti ini? Kenapa kalian merasa seperti ini? Karena satu, insecure, karena memang fakta dan realitanya menurut dia ya, POV-nya yang menjadi korban penghakiman. Dia tahu memang status kalian itu mungkin berbeda, status sosial, atau mungkin pendidikan, latar belakang, bahkan mungkin penghasilan ya gitu. Jadi ada hal-hal dimana mungkin dia merasa tersinggung, atau bisa aja sebaliknya kamu yang tersinggung atas hal-hal yang tidak bisa dia capai, atau atas hal-hal yang dia tidak bisa kasih ke kamu ya gitu. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, dia sayang banget sama kamu. Orang ini, pihak ini tuh sayang banget ya. Tapi kalau mungkin soal status sosial, mungkin soal materi, soal penghasilan, mungkin dia nggak bisa kasih saat ini ya, saat ini dia nggak bisa kasih. Yang bisa dia kasih saat ini ya cuma cinta, perhatian, ketulusan gitu. Selain itu dia nggak bisa kasih. Jadi ketika ada maybe kamu atau mungkin dari pihak kamu yang ngejudge dia atas apa yang dia pakai, apa yang dia makan, mungkin gaya hidupnya dan lain sebagainya, dia sebenarnya sakit hati di dalam dirinya. Di dalam hati tuh dia kecewa, dia sakit hati ya. Oke, jadi hubungan ini hubungan yang mungkin ada ketimpangan, yang mungkin tidak selevel ya gitu. Dan hubungan yang tidak selevel ini harus kembali ke diri masing-masing. Apakah mau tetap mempunyai hubungan yang tidak selevel, atau sebaliknya tetap mempertahankan dan berusaha untuk menjadi selevel gitu. Ketika salah satu pihak hanya merasa menjadi korban dan merasa terintimidasi dengan segala hal yang mungkin tidak bisa dia lakukan, dan dia tetap bertahan, ya maybe sepanjang hidup akan menderita gitu ya.
Kecuali memang dia, oke, ini cuma sementara dan aku akan berusaha semaksimal mungkin supaya bisa selevel dengan kamu, supaya bisa sefrekuensi dengan kamu. Ya, ini tentunya hanya sebuah proses. Ini hanya sementara, ya. Oke, ada Ten of Wands, Seven of Swords, dan aku rasa ketika dia memutuskan untuk, oke, aku berjuang, tentu tidak mudah juga, perlu usaha yang luar biasa gitu, dan dia perlu membuktikan, tidak hanya membuktikan kepada diri dia sendiri, tapi juga harus membuktikan ke kamu dan orang di lingkungan kamu. Dimana kalau ini ngomongin soal bener dan tidak, ya maybe bener-bener aja, ya maybe nggak salah gitu, maybe oke lah, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika ini ngomongin soal diri ya, soal personal gitu. Ketika kita ingin mencapai sesuatu dan tujuannya hanya ingin untuk membuktikan diri kepada orang lain, aku rasa energinya akan terkuras banyak dan kita akan capek. Dan mungkin kita tidak benar-benar meaningful, tidak benar-benar mindfulness gitu. Tapi maybe ini cuma, nggak ada salah kalau ini sebagai motivasi, nggak ada salah ya gitu. Tapi mungkin nanti sembari berjalan semuanya bisa dilakukan dengan penuh kesadaran ya gitu. Jadi ada pihak yang memang tidak nyaman dengan kondisi hubungan yang seperti ini ya. Mungkin kalau dari pihak kamu sih oke-oke aja gitu, karena kamu mungkin pihak yang gak ada masalah. Tapi mungkin gak ada masalahnya ketika kamu menyadari bahwa pasangan kamu tidak selevel dengan kamu, dan kamu merasa bahwa oke, gak apa-apa, aku cinta kok gitu, nanti semuanya oke, so far so good. Ketika kamu menyadari bahwa oke, gak apa-apa, aku cinta kok gitu, kamu harus tahu bagaimana model diri kamu. Apakah kamu bisa misalnya hidup dengan standar dia? Kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kalau kamu hidup tidak bisa kalau nggak sesuai dengan standar kamu, ya kamu akan menderita seumur hidup gitu. Jadi kenapa ada istilah kita harus cari pasangan yang sekufu? Ya ini salah satunya gitu. Ketika kita menginginkan, misalnya soal makan aja, kita makan harus makanan yang harus enak nih gitu. Terus satu pihak yang penting makan, dan satu pihak mungkin picky banget. Mungkin sekali dua kali it's fine gitu. Tapi kalau ini berlangsung seumur hidup dan kamu tipe orang yang tidak bisa toleransi sebenarnya, ya akan menjadi masalah juga ya. Kecuali memang kamu sadar bahwa oke, nggak apa-apa, aku cinta kok dan aku bisa beradaptasi dengan segala macam situasi, it's fine gitu, mungkin bisa dilanjutkan. Tapi ketika kamu oke, aku cinta kok, tapi kamu masih punya standar tinggi sesuai dengan diri kamu, ya mungkin kamu akan mendapat penderitaan ke depannya kalau ini mungkin dilanjutkan gitu. Jadi keputusan ada di kamu. Kalau kamu mempunyai nilai toleransi yang tinggi dan bisa beradaptasi dengan segala macam model kehidupan, situasi dan kondisi, it's fine, ini dilanjutkan ya gitu. Lagian dia juga sayang sama kamu dan kamu juga sayang sama dia gitu. Tapi pernikahan tidak melulu soal cinta, tapi pernikahan butuh cinta. Oke, Seven of Swords. Ya, jadi memang perlu adaptasi yang cukup luar biasa gitu untuk hubungan ini jika mau melanjutkan ke jenjang yang serius. Jadi memang salah satu pihak harus berusaha dan bekerja keras sesuai dengan porsinya masing-masing. Si dia harus mungkin ya harus ada adaptasi yang luar biasa dan toleransi yang luar biasa. Sehingga sama-sama menyatukan
adaptasinya tuh standarnya akhirnya kurang lebihnya sama ya. Oke, Pisces, aku rasa cukup. Thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.